bagaimana malaikat maut itu rupanya alangkah buruknya. Dan sudah dinampakkan neraka. Yang dia akan datang itu nanti udah dinampakkan neraka itu. Maka orang yang nggak beriman itu sudah ketakutan dia. Waktu di dunianya lalai-lalai. Dengar azan nggak mau datang ke masjid. Maka setelah dicabut nyawanya oleh Allah SWT, udah ketakutan, udah melotot. Lain halnya dengan orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, malah itulah yang ditunggu-tunggu, saatnya yang ditunggu-tunggu. Dinampakkan oleh Allah SWT surganya di mana nampak istana yang indah, taman surga yang indah, penuh dengan bidadari, air mengalir, nampak hijau, nampak indah. Sebelum dicabut nyawanya udah dinampakkan surganya oleh Allah SWT. Maka dia nggak kepingin lama-lama. Cepatlah cabut saya. Dia malah kepingin cepat-cepat. Beda dengan orang yang tidak beriman. Karena orang beriman itulah saat yang ditunggu-tunggu. Itulah kemenangan dia. Selama hidup di dunia dia bersusah payah. Sholat, pulang pergi dari rumah ke masjid, berzikir, beramal. Semua itu sudah dinampakkan oleh Allah SWT. Bagaimana indahnya surga. Maka orang beriman dicabut nyawanya, tersenyum dia, senang. Coba kita lihat, banyak ulama-ulama dicabut nyawanya, dia dalam keadaan tersenyum. Bukannya ketakutan, bukannya melotot matanya, tapi dia dalam keadaan tersenyum. Wajahnya berseri-seri. Apakah kita mau seperti orang yang nggak beriman atau beriman itu tergantung pilihan kita sendiri. Kita hidup di dunia ini. Kalau mau kepingin hidup enak selamanya di surga, ya kita harus bersusah payah di dunia ini. Ya ada sholat, ya baca Al-Quran, sholat tahajud, sholat 5 waktu, semua dilakukan. Tapi kalau nggak mau masuk surga, silahkan. Sejauh mana seseorang mengamalkan agama secara sempurna, sejauh itu juga dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan sejauh mana seseorang meninggalkan agama, maka dia akan rugi. Sudah rugi hidupnya sengsara di dunia, di akhirat pun dapat siksa oleh Allah SWT. Wala nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Dan Allah akan memberi cobaan kepada kita. Wala nabluwannakum bisayyin minal khawfi. Allah akan menguji kita dengan perasaan ketakutan. Takut harta kita habis. Mau bersedekah, takut duitnya habis. Coba kita tengok kalau kita sholat Jumat, bagaimana sedekah kita. Kalau di dompet kita ada duit 50.000 sama 5.000, pasti yang dipilih yang 5.000. Itulah mereka sayang untuk akhirat. Tapi untuk dunia dia mau habis-habisan. Bagaimana sedekah-sedekah kita, kota infak masuk keluar berjalan 2.000, 5.000, 10.000. Padahal di dompetnya ada 100.000, 500.000, bahkan ada 1 juta. Tapi kota amalnya isinya dikit. Padahal sedekah itulah yang akan menyelamatkan kita. Idza matal insanu qata amaluhu illa min shadaqatin jariyah au ilmu yantafa'i bih
aw waladin sholihin yad'ulah. Idza matal insanu qata amalahu illa min thalathah. Apabila manusia telah meninggal dunia, maka akan terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Bagaimana kita bersedekah itu? Sedekah kepada pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, saudara-saudara kita yang kekurangan, yang fakir miskin, kita bagi sedekah. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, atau ilmu yang tafa'ubi. Bagaimana ilmu yang bermanfaat? Kalau ilmu itu kita ajarkan kepada orang, maka akan bertambah. Beda dengan harta. Kalau harta kita bagikan habis. Tapi kalau kita berbagi ilmu kepada saudara-saudara kita, ilmu tentang kebaikan-kebaikan, tentang amal soleh, maka selama orang itu mengamalkannya, maka pahala akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala orang itu sendiri. Man da'ahu dan ila kana lahu minal ajri mithlu ujuri wa man tabi'ahu la yanqusu dzalikum min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, apabila orang itu mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang itu tanpa mengurangi pahala dari orang itu sendiri. Itu sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Kita diberi cobaan, takut kekurangan. Wala nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wal ju'i, dan juga kelaparan. Bagaimana kita kadang pas lagi dicoba Allah sama Allah Subhanahu wa taala, diberi cobaan kita gagal semuanya. Yang tadinya kaya jadi miskin, yang tadinya kerja nggak kerja, udah dipecat sama bosnya, di PHK. Yang tadinya udah enak-enak, hidupnya susah. Bagaimana cara menyikapinya? Yaitu dengan sabar dan sholat, jadikan penolong. Minal amwali, dan kekurangan harta benda. Udah miskin, kekurangan makan, nggak punya harta benda lagi. Nggak punya apa-apa lagi. Bagaimana? Jadi dengan sabar dan sholat. Semua menyelesaikan masalah itu dengan sholat. Kita sholat. Dengan sabar. Sabar itu dengan berpuasa. Kita ikuti puasa Senin Kemis. Yaumil Bid, pertengahan bulan Hijriah, 3 hari. Tanggal 13, 14, 15 kita puasa. Senin Kemis kita puasa. Kalau yang lebih baik lagi puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak puasa. Kalau kita laksanakan puasa itu semua dan ditambah dengan sholat, insya Allah enggak ada yang namanya miskin itu. Semua akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hutang-hutang. Apalagi hutang yang riba itu. Hutang riba itu, maka itu akan menghancurkan ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita. Karena yang mengalir di darah kita itu uang haram, uang riba. Maka hindari riba. Mana doa kita nggak terkabul karena apa yang kita makan, uang riba. Apa yang kita pakai, baju kita, uang riba. Maka untuk sholat ini